Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas hal yang sangat-sangat penting, terkhusus untuk teman-teman yang lagi berpacaran, yaitu tanda dia pacarmu, entah itu cewek ataupun cowok, cuma manfaatin kamunya. Artinya kalian pacaran, dia nggak tulus. Dia pacaran, ada sesuatu yang dia mau ambil darimu, atau sederhananya dia memanfaatkan kamunya. So, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini dapat ngebantu teman-teman muda supaya engkau peka dan tajam dalam menilai. Saran saya, kalau engkau tahu engkau dimanfaatkan, jadilah tegas supaya engkau tidak dirugikan lebih jauh. So, berikut ini tanda dia cuma manfaatin kamunya. Yang pertama, kalian pacaran, tapi dia tidak peduli sama kamu sama sekali. Dia nggak care, dia nggak perhatian. Bagaimana pekerjaanmu? Apa yang sedang kamu alami? Apa yang keluargamu sedang alami? Apa yang kamu rencanakan? Apa yang kamu mimpikan? Dia nggak peduli semua tentang kamu. Dia hanya sibuk dengan dunianya, sibuk dengan hobinya ataupun pekerjaannya. Dia tidak mempedulikanmu. Itu salah satu tanda bahwa dia nggak serius ke kamu. Dia nggak sungguh-sungguh mencintaimu. Dia hanya memanfaatkan kamunya. Saya nggak tahu apakah dia hanya untuk menghabiskan waktu kosongnya ke kamu, atau mungkin ada yang lain yang dia ambil dari kamunya. So, itu yang pertama, pacaran tapi tidak memperhatikan kamunya. Yang kedua, tanda dia cuma manfaatin kamunya. Maka yang kedua adalah kalian berpacaran, entah itu setahun, 2 tahun, atau berapa tahun, tapi selama kalian berpacaran dia sering membohongi kamu, terus menerus membohongi kamu. Bahkan dalam hal yang kecil pun dia berbohong ke kamunya, sampai kamu juga udah gak percaya sama dia. Nah, kejujuran adalah hal yang penting dalam sebuah hubungan. Hubungan yang kuat, hubungan yang berhasil dibangun di atas kejujuran. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah pacarmu sekarang ini? Apakah dia sering membohongimu, bahkan hal yang kecil? Atau kalian berpacaran baru setahun, tapi dia udah ada 10 kali membohongi? Dengarkan baik, dia sedang memanfaatkan kamu. Dia tidak serius ke kamu. Dan dia tidak benar-benar dewasa orangnya. So, itu yang kedua. Ciri dia memanfaatkan kamu yaitu penuh dengan kebohongan. Saya nggak tahu apa yang sedang dia coba ambil dari kamu, tapi yang kedua ini adalah jelas dia sering membohongi kamu. Nah, kemudian yang ketiga, tanda dia cuma manfaatin kamu. Maka yang ketiga adalah kalian berpacaran, dari awal kalian berpacaran sampai sekarang entah berapa tahun, tapi kamu dapati bahwa dia bersikap kasar dan merendahkan kamunya. Sampai kamu sendiri trauma, sampai kamu sendiri takut untuk ketemu dia, dan tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Ini percayalah ke saya, dia gak sungguh-sungguh mencintaimu. Dia tidak tulus mencintaimu. Kalau seseorang mencintaimu, maka dia akan melindungimu. Bukan cuma melindungimu, tapi menjaga perasaan dan hatimu. Dia tidak mau engkau terluka, apalagi sedih. Tapi kalau sampai dia kasar dan merendahkanmu, udah jelas dia nggak sungguh-sungguh mencintaimu. Dia nggak seperti yang kamu pikirkan. Dia nggak mau, dia ngomong apa, dia mau janji apa, dia mau kasih apa ke kamu. Tapi kalau dia kasar, selesai. Dia bukan yang terbaik buat kamu. Dia nggak sungguh-sungguh mencintaimu. Dia hanya memanfaatkan kamunya. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanda dia cuma memanfaatkan kamu. Maka yang keempat adalah selama kalian berpacaran, dia berupaya, berusaha, baik lewat telepon, baik lewat chat, baik waktu ketemu, dia berusaha merusak kesucianmu. Dia berusaha waktu ketemu menyentuhmu, menyentuh itu, menyentuh ini,
Bahkan waktu telepon dia mengarah ke hal-hal negatif. Nah, dia berupaya merusak kesucianmu. Nah, kalau ini terjadi atasmu, dan kalau sampai engkau benar-benar dia rusak, dan sampai hari ini dia melakukan itu, maka dengarkan saya baik, dia hanya memanfaatkan kamunya. Orang seperti itu adalah orang yang tidak benar. Orang seperti itu tidak cocok untukmu. Orang seperti itu hanya akan merusak dirimu. Apa yang harus dilakukan? Lepaskan. Lepaskan. Ingat, kesucianmu, kehormatanmu lebih penting dari dia. Catat itu baik. Ya, jadilah pribadi yang tegas supaya dia tahu bahwa kamu bukan orang yang sembarangan. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, tanda dia cuma memanfaatkan kamunya. Maka yang kelima adalah pacaran udah lama, 5 tahun, 6 tahun, atau 4 tahun, 5 tahun. Bagi saya 3-4 tahun udah cukup lama. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kalian pacaran, tapi tidak jelas arahnya kemana. Tidak pernah membicarakan pernikahan. Kamu singgung pernikahan, dia gak mau bahas. Dan sampai sekarang tidak ada membahas itu. Nah, pertanyaannya adalah, mau ngapain kalian? Mau senang-senang? Mau habiskan waktu? Mau ngapain? Ingat, orang cerdas itu tidak membuang-buang waktu. Tidak membuang-buang waktu. Kalau dia memang gak serius, udah lepaskan. Ya, lepaskan. Supaya waktumu tidak terbuang begitu saja. Seseorang yang dewasa, seseorang yang bertanggung jawab, seseorang yang punya visi, punya perencanaan, dia tahu kapan dia akan menikah. Dan dia mempersiapkan pernikahannya. So, itu penting banget. Kalau dia tidak jelas, jangan-jangan dia cuma memanfaatkan kamunya. Dan itu sudah pasti. Itu yang kelima. Yang keenam, tanda dia cuma memanfaatkan kamunya. Maka yang keenam adalah pacaran dengan kamu, ya, tapi dia juga terpesona kemana-mana. Chat ke sana, chat ke sini, PDKT ke sana, PDKT ke sini. Apalagi ketemu yang orang sana, ketemu orang sini. Dan dia lakukan itu selama kalian pacaran sampai sekarang. Nah, kalau dia lakukan itu tandanya dia bukan orang yang setia. Nah, orang yang tidak setia, ngapain kamu pertahankan? Ngapain mau buang-buang waktu? Begitu dapat yang lebih baik dari kamu, goodbye, selamat tinggal. Kamu akan ditinggalkan. So, teman-teman, bijaklah dalam melihat ini. Ingat, kesetiaan harga mati, gak bisa ditawar-tawar. Gak bisa ditawar-tawar. Begitu dia selingkuh, begitu dia terpesona, udah, kamu tegas. Supaya dia tahu kamu bukan orang yang sembarangan. Itu yang keenam. Yang ketujuh, tanda dia cuman memanfaatkan kamunya. Maka yang ketujuh adalah pacaran sudah cukup lama, bahkan sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, tapi dia tidak pernah memperkenalkanmu ke keluarganya. Entah itu saudaranya, entah itu sepupunya, apalagi ke orang tuanya, tidak diperkenalkan. Nah, ini perlu dipertanyakan. Ingat, keluarga adalah hal yang penting. Kalau kamu penting bagi dia, maka wajar dan seharusnya dia memperkenalkanmu ke orang tuanya, supaya orang tuanya memberikan nasihat dan merestui kalian. So, itu penting banget. Nah, pertanyaan, apakah dia pacarmu sudah memperkenalkan engkau ke orang tuanya dengan usia pacaran kalian yang sudah selama ini? Kalau belum, maka kamu perlu pertanyakan dan perlu pertegas. Itu penting banget. Nah, kemudian yang kedelapan, tanda dia cuma manfaatin kamu. Maka yang kedelapan adalah pacaran tapi membalas chatmu begitu lama membalas chatmu dan malas-malasan. Kamu chat pagi, dia balas sore. Parahnya, kamu chat hari ini, besok dia balas. Dan itu pun dia malas-malasan. Dia ngebalas chatmu seadanya. Lagi ngapain? Makan. Sama siapa? Sama teman. Di mana? Kerjaan. Gitu-gitu doang. Pokoknya dia ngebalas chatmu seadanya. Dan dia malas-malasan.
Kalau dia sungguh-sungguh mencintaimu, maka dia tidak melakukan itu. Ya, itu yang ke-8. Nah, kemudian yang ke-9, tanda dia cuma manfaatin kamu. Maka yang ke-9 adalah dia datang dan pergi seenaknya. Datang hari ini mendadak, kamu gak tahu. Besoknya pergi gak tahu kemana, tidak ada kabar. Dan kalau dihubungi susahnya luar biasa. Orang seperti ini tidak jelas, tidak dewasa, tidak bertanggung jawab. Orang seperti ini hanya memanfaatkan kamunya. Pesan saya untuk teman-teman yang nonton ini, pertegas orang seperti ini supaya jangan melunjak, supaya dia tahu kamu bukan orang sembarangan, bukan orang yang bisa dipermainkan. Bilang ke dia, kalau kamu masih gini lagi, selesai hubungan pacaran ini. Kalau kamu gini lagi, selesai PDKT ini. Selesai. Jadi supaya dia tahu bahwa kamu bukan orang yang sembarangan. Itu yang ke-9. Dan yang terakhir, tanda dia cuma manfaatin kamunya. Maka yang terakhir adalah dia menyembunyikan status kalian. Oke, disembunyikan di sosial media, masih bisa dimaklumi. Tapi kalau dia sembunyikan status kalian dari temannya, dari keluarganya, saudaranya, sepupunya, itu perlu dipertanyakan. Ada apa? Jangan-jangan supaya semua orang tahu dia masih single. Ada apa? Jangan-jangan dia lagi dekat dengan orang lain. Bukankah satu kabar bahagia, sukacita apabila kita punya pasangan, lantas kita beritahu ke orang bahwa kita punya pasangan yang terbaik? Ada apa? Kenapa dia sembunyikan? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Ya, so ada 10 poin tanda dia cuma memanfaatkan kamunya. Saya berharap 10 poin ini bisa ngebuat teman-teman muda bisa berpikir dengan tajam. Dan saran saya, jadilah pribadi yang tegas supaya engkau tidak lebih lama dipermainkan, dimanfaatkan. Ya, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Pesan saya, tetaplah semangat ya, tetaplah antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.